Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Fauzi dari kelas 3 PIUD A. Tujuan saya membuat video ini, saya ingin mempresentasikan atau membagi informasi hasil kesimpulan dari belajar saya mengenai materi pengembangan fisik motorik anak usia dini. Nah, di sini saya sudah membuat rinciannya yang ingin saya sampaikan atau poin-poin penting yang ingin saya sampaikan mengenai materi pengembangan fisik motorik anak usia dini. Yang pertama, langsung saja usia 2-6 tahun. Maksud dari awal mula dari perkembangan fisik anak-anak. Pada saat itu anak-anak sedang gemar-gemarnya, sedang senang-senangnya bermain, bernyanyi, dan berkelompok dengan teman-teman sebayanya. Pada usia 2-6 tahun ini, ada dua perubahan yang saya temukan dari materi ini, yaitu perubahan-perubahan dalam tubuh, yang kedua perubahan-perubahan dalam cara anak menggunakan tubuhnya. Yang dimaksud perubahan-perubahan dalam tubuh adalah seperti pertambahan sel-sel saraf dalam tubuh, pertumbuhan otak, organ-organ indrawi, hormon, serta pertumbuhan tinggi badan atau bertambahnya tinggi badan dan berat badan, dan lain-lain. Sedangkan perubahan-perubahan dalam cara anak menggunakan tubuhnya adalah seperti perkembangan keterampilan motorik dan perkembangan seksual. Nah, lalu juga ada perkembangan kognitif meliputi perkembangan motorik, perkembangan bahasa, perkembangan ingatan, dan perkembangan permainan. Ada dua perkembangan motorik, yaitu perkembangan motorik kasar dan perkembangan motorik halus. Seperti yang kita ketahui pada umumnya, perkembangan motorik kasar merupakan tugas perkembangan jasmani berupa koordinasi gerakan tubuh seperti meloncat, berlari, menendang, dan lain-lain. Sedangkan perkembangan gerakan motorik halus itu biasanya dilakukan seperti kegiatan atau menggenggam suatu objek dengan menggunakan jari tangannya. Nah, perkembangan bahasa biasanya ada dua cara. Yang pertama, peniruan spontan bahasa orang lain, yang biasanya bahasa orang tua atau guru atau teman-teman sekitarnya. Yang kedua, peniruan yang dilakukan anak-anak sesudah menerima tugas. Terus, perkembangan ingatan. Perkembangan ingatan merupakan suatu tuntutan belajar untuk mengodekan benda, tempat, orang, nama-nama orang, hewan, dan lain-lain untuk jangka panjang. Nah, sedangkan dalam situasi bermain, anak-anak bisa menampilkan fantasi, alat-alat yang ada di sekitar, bakat-bakat, dan kecenderungan-kecenderungan lainnya. Kemudian, ada tujuan dari pengembangan fisik motorik anak usia dini. Yang pertama yang saya tulis di sini adalah untuk memperkenalkan dan melatih gerakan kasar dan halus anak. Yang kedua, meningkatkan kemampuan mengelola, menguatkan gerakan otot-otot tubuh anak dan koordinasi. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan. Kemudian ada fungsinya. Fungsi dari pengembangan fisik motorik anak usia dini ada, di sini saya menyebutkan ada kurang lebih 7. Yang pertama, melatih kelenturan dan koordinasi otot, jari dan tangan. Yang kedua, memacu pertumbuhan dan pengembangan fisik motorik, rohani, dan kesehatan anak. Yang ketiga, membantu keterampilan atau ketangkasan gerak dan berpikir anak. Dan yang keempat, membangun dan memperkuat tubuh anak. Yang kelima, meningkatkan perkembangan emosional. Yang keenam, meningkatkan perkembangan sosial. Yang ketujuh, menumbuhkan rasa menyayangi, mengasihi, dan saling memberi tolong-menolong gitu. Ada cara optimalisasi pengembangan fisik motorik anak usia dini, yaitu dengan belajar sambil bernyanyi, karena akan lebih mudah diingat oleh anak karena lirik-lirik atau lagu-lagu yang menyenangkan bagi anak. Kemudian tidak banyak menuntut. Maksudnya tidak banyak menuntut, orang tua tidak perlu menuntut anak harus seperti apa, karena anak biasanya punya jati diri mereka sendiri, apa yang ingin mereka lakukan sendiri. Kita cukup mengawasi saja. Kemudian tumbuhkan rasa nyaman, mengarahkan si anak untuk tidak takut kepada apapun yang baru dilihatnya atau baru ditemui oleh dia. Hindari intervensi. Jadi, kalau ada anak yang mengalami kesulitan mengambil barang atau mengalami kesulitan dalam masalah apapun, sebaiknya kita jangan langsung mengambil alih masalah mereka. Tapi, alangkah lebih baiknya kita hanya perhatikan dari jauh saja, sehingga si anak bisa mengondisikan atau mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri. Yang ada lagi, membina rasa percaya diri. Jadi, berani di depan untuk menyampaikan pendapat-pendapatmu dan lain-lainnya. Serta yang terakhir, sering mengajak
ngobrol atau berbicara, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil kepada si kecil, kepada si anak. Nah, kurasa cukup itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi pengembangan fisik motorik anak ini. Saya yakin informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua jika kita mau mendalami, menelaah, dan mengulang serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.